Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar lagi dengan Harir Channel ya terkait 45 butir pengamalan Pancasila ya. Agar kita eh, mudah atau bisa paham betul nanti ketika menghadapi soal-soal tentang pengamalan Pancasila. Tidak usah lama-lama, langsung kita menuju ke butir-butirnya. Ya, di sini ada yang saya kasih warna merah, ini adalah titik tekannya. Kita baca dulu dalam sila pertama. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dalam sila pertama ini titik tekannya adalah kata-kata Tuhan. Ya, jadi nanti isinya dalam sila pertama ini kaitannya adalah dengan Tuhan, yaitu agama, kepercayaan ya. Kita baca dulu butir-butirnya. Nomor satu, bangsa Indonesia, kepercayaan, takwa. Ya, yang saya kasih warna merah itu bangsa Indonesia, kepercayaan, takwa. Jadi bangsa Indonesia itu mempunyai kepercayaan dan takwa terhadap siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa. Nah, kalau nomor satu bangsanya, kalau nomor dua itu manusianya. Yang ketiga, poinnya adalah menghormati. Menghormati terhadap siapa? Ya, menghormati terhadap sesama atau antar pemeluk agama. Antar pemeluk agama. Jadi kita saling menghormati ya. Yang keempat adalah kerukunan. Kerukunan terhadap sesama umat beragama dan kepercayaan. Ya, jadi itu isinya. Kemudian yang kelima, butir kelima, hubungan pribadi manusia. Hubungan pribadi manusia dengan siapa ya? Dengan Tuhannya. 6. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah ya. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Kemudian yang ketujuh, tidak memaksakan. Memaksakan apa? Memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain ya. Itu tidak boleh dipaksa ya. Harus memilih kamu harus memilih ini, tidak boleh. Itu semuanya adalah isi dari sila pertama. Intinya sila pertama itu adalah hal-hal yang terkait dengan Tuhan ya. Bisa kita pahami ya, bisa kita ambil benang merahnya adalah Tuhan. Itu adalah sila pertama. Kemudian sila kedua. Nah, sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa kita ambil ya, poinnya adalah kemanusiaan yang biasanya sila kedua ini membuat kita agak bingung perbedaannya antara sila kedua dan sila kelima. Kalau sila kedua itu adalah kemanusiaan yang sifatnya itu pribadi sebenarnya. Itu adalah sila kedua. Bagaimana? Butir-butirnya yaitu memperlakukan manusia, persamaan derajat, kemudian tidak semena-mena, saling tenggang rasa, saling mencintai, membela kebenaran, kegiatan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, bekerja sama, bagian dari seluruh umat manusia. Itu adalah sila yang kedua. Jadi, sila yang kedua itu adalah kemanusiaan, mana kita memanusiakan manusia ya. Itu bukan kepada adil dan beradabnya, namun sila kedua ini lebih kepada kemanusiaan, sekali lagi humannya, human, jadi kemanusiaannya. Oke, ini sila kedua. Nanti kita lihat perbedaan dengan sila kelima. Langsung ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita ambil titik tekannya adalah persatuan. Butirnya adalah menempatkan persatuan, rela berkorban, kemudian mengembangkan persatuan, rasa kebanggaan berkebangsaan, rasa cinta kepada tanah air, persatuan, memelihara ketertiban dunia. Ya, itu semuanya adalah sila ketiga. Jadi, sila ketiga itu lebih mudah dalam menghafalnya adalah persatuan. Nah, nasionalisme, kemudian patriotisme, bela negara. Nah, itu dalam persatuan Indonesia sila ketiga. Oke, bisa kita pahami ya ini. Kita lanjut ke dalam soal kita lanjut ke dalam sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Di sini bisa langsung kita ambil adalah wakil. Kenapa wakil? Karena di sini
Isinya adalah mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, kemudian tidak boleh memaksakan, musyawarah, mufakat, hati nurani yang luhur, kepercayaan kepada wakil-wakil, menjunjung tinggi setiap keputusan, kepentingan bersama, melaksanakan hasil keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini semuanya adalah sila keempat. Intinya sila keempat itu adalah demokrasi biasanya. Demokrasi bagaimana kita musyawarah, mufakat dan lain-lain. Itu sila keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sila kelima itu agar kita dapat memahami titik tekannya adalah adil. Sila kelima itu adalah adil. Pertama, butirnya adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Adil terhadap sesama, hak orang lain ya, antara hak dan kewajiban, bekerja keras, pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak yang merugikan kepentingan umum, tidak menggunakan hak milik bersifat pemborosan, tidak menggunakan hak orang lain. Nah, kemudian kemajuan yang merata, menghargai hasil karya orang lain, itu semuanya masuk ke dalam sila kelima. Jadi sila kelima itu adalah adil ya. Kalau sila kedua tadi kemanusiaan, sila pertama tadi Tuhan, sila ketiga persatuan, sila keempat itu wakil, sila kelima adalah adil. Nah, itu bisa kita hafalkan ya itu. Kemudian kita lihat perbedaannya antara sila kedua dan kelima. Secara umum ya, kita lihat yang merah-merah ini. Nah, memperlakukan manusia bersama derajat, tidak semena-mena, saling dengar rasa. Nah, ini semuanya adalah kemanusiaan ya, kemanusiaan. Kemanusiaan itu dalam sila kedua. Kalau sila kelima kita lihat yang merah-merah seret ini adalah hak, kewajiban, adil. Lah, itu sila kelima. Jadi kesimpulannya sila kedua itu adalah kemanusiaan, sila kelima itu adalah keadilan. Ya, adil itu. Langsung kita menuju ke soal yang eh, dalam video saya selanjutnya ada beberapa pendapat yang saya sangat berterima kasih atas kontribusi dan pemikirannya dan memberikan pendapat yang sangat bagus dan akhirnya kita bisa belajar bersama bagaimana kita melihat perbedaan antara sila kedua dan kelima. Semoga lebih bermanfaat lagi ya. Sekali lagi, soal ini adalah soal yang saya buat sendiri. Apabila dalam Bapak Ibu membaca dan memahaminya itu masih membuat ambigu ya, ambigu atau kurang jelas soal ini, ya saya sekali lagi mohon maaf. Maksud dan tujuan saya tidak lain adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana pengamalan dari sila-sila Pancasila. Kita baca dulu soal ini. Kepemimpinan perempuan dalam bingkai kesetaraan gender ya, pernah menjadi masalah yang sangat hangat dibahas dengan alasan karena belenggu budaya patriarki yang melekat di masyarakat. Sehingga seringkali perempuan dianggap rendah, bahwa tugas perempuan hanya sekedar pekerjaan domestik. Sehingga jika untuk masuk ke dalam ranah kepemimpinan, perempuan dipandang sebelah mata dan akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan sila. Nah, kita lihat dulu dalam soal ini apa yang diminta ya. Kepemimpinan perempuan dalam bingkai kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender itu apakah kesetaraan itu kan dalam arti lain adalah keadilan, dianggap sama ya, dianggap sama antara gender itu kan lebih bukan hanya tentang bentuk biologis ya, bukan hanya tentang soal kelamin, namun tentang hak sebagai seorang wanita dan laki-laki itu dianggap sama dan itu namanya adalah adil ya. Dengan alasan ini adalah merupakan alasannya kemudian sehingga ini akibatnya jika untuk masuk ke dalam ranah kepemimpinan, akibatnya seorang seorang perempuan itu tidak bisa mendapatkan haknya, tidak mendapatkan keadilannya dalam ranah politik, dalam ranah kepemimpinan yang biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, itu dianggap tidak setara ya, tidak setara dalam hal gender.
Oleh sebab itu, soal ini lebih menekankan pada bagaimana seorang wanita itu menerima keadilan dalam segala hal agar sama ya, keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal ya dianggap sama, tidak dianggap rendah salah satunya, adil ya. Oleh sebab itu, kenapa jawabannya adalah Eee, sila kelima, karena dalam soal ini yang diminta adalah bagaimana wanita itu bisa dianggap adil, ya mendapatkan keadilan antara haknya di ranah publik, politik, dan seterusnya. Nah, itu. Apakah bisa masuk ke dalam sila kedua? Bisa. Bisa, namun bagaimana sekali lagi kita lihat konteks dalam soal tersebut ya. Sekali lagi kalau masih ambigu dalam soal ini saya minta maaf karena ini soal modifikasi saya sendiri ya. Apakah bisa dimasukkan dalam sila pertama? Bisa, bisa. Anda namun ketika masuk dalam sila pertama itu harus dikaitkan dengan Tuhan. Misalkan Eee, wanita dan laki-laki itu adalah sama, sama, eee, ketika di hadapan Tuhannya. Nah, itu bisa masuk ke dalam sila pertama ya, itu bisa kita pahami ya. Sekali lagi terima kasih. Nanti, kita bisa lebih cermat dalam memahami apa yang diminta oleh soal. Sekali lagi, semakin sering kita belajar soal-soal seperti ini, maka semakin lincah kita dalam menganalisa, mengetahui apa yang diminta oleh soal. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan komentarnya, berkontribusi dalam pengembangan hasanah keilmuan kita ya. Semoga kita semuanya lolos. Amin. Kita masuk ke soal selanjutnya ya. Warga Indonesia yang kurang mampu mendapatkan fasilitas perlindungan berupa bantuan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang dibuktikan dengan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Merupakan pengamalan Pancasila yaitu sila berapa? Jadi ada kita analisa coba. Jadi eh, masyarakat yang kurang mampu itu mendapatkan sebuah layanan fasilitas ya. Fasilitas dari pemerintah berupa A, B, dan C ya. Dan itu bisa dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi dari pemerintah kembali ke masyarakat ya. Kemudian eh, apakah ini masuk ke dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Apakah masuk kelima ya? Apa keempat ya? Atau ketiga? Kalau pertama itu Tuhan, kalau kedua itu manusia, ketiga itu persatuan, keempat itu wakil, kelima itu adil ya. Apakah ini bisa dikatakan hal yang terkait dengan Tuhan atau adil atau kemanusiaan atau persatuan ataukah wakil? Silahkan dibaca dulu dengan cermat ya. Karena ini soal ini dalam konteks ya. Konteksnya kita sekilas dalam membacanya ini juga agak membingungkan sebenarnya. Namun ada sesuatu yang itu menjadi garis bawah dalam soal ini. Kita langsung ke jawabannya. Jawaban yang tepat adalah wow, tidak ada ini, tidak dilampirkan ini. Jawaban yang tepat adalah sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kok keadilan? Di sini adalah ada kata-kata dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Kita lihat dalam sila kelima lagi. Sila kelima ya. Keadilan, kekeluargaan, gotong royong, adil terhadap sama hak orang lain, pertolongan kepada orang lain. Kemudian eh, ini ada kemajuan yang merata. Lah, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Nah, juga bisa ini keluargaan dan gotong royongan. Kemudian juga bisa pertolongan kepada orang lain. Nah, ini masuk ke dalam sila kelima. Kita pahami lagi ya. Dalam soal ini karena ini soalnya tentang
bagaimana seorang yang kurang mampu itu mendapatkan fasilitas ya, fasilitas berupa bantuan dan lain-lain agar bisa dipergunakan, dimanfaatkan. Oleh sebab itu tujuannya adalah menciptakan kemajuan yang merata dan ini termasuk dalam hal gotong royong atau memberikan bantuan kepada orang lain agar bisa berdiri sendiri. Nah, ini masuk ke dalam sila kelima. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, maaf, apa tidak bisa masuk ke dalam sila kedua? Kita lihat sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan ya. Nah, ini sila kedua. Apakah ada ya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian memperlakukan manusia. Nah, lebih tepatnya kalau lihat dari butir-butirnya sila kedua antara sila kelima ya, ini adalah lebih tepat ke dalam sila kelima karena ini adalah menciptakan keadilan. Keadilan sekali lagi keadilan dan ini lebih mengutamakan kemajuan yang merata ya, kemajuan yang merata dan gotong royong, bantuan orang lain itu masuk ke dalam sila kelima adil. Memang sangat banyak dan sangat eh, hampir mirip-mirip ya. Dan sila pertama sampai sila kelima itu sebenarnya saling berkaitan, namun kita harus paham poin-poinnya, poin-poinnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini menjadi PR, silahkan nanti dijawab di kolom komentar ya. Wujud dari rasa nasionalisme yang tinggi kepada negara Indonesia dapat dinilai dari ciri-ciri. A. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. C. Rela berkorban demi bangsa dan negara. D. Meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah sebagai budaya nasional. Ini ciri-ciri yang menunjukkan rasa nasionalisme adalah yang mana A, B, atau C, atau D. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti kalau ada beberapa pendapat yang berbeda, kita bahas lagi di video selanjutnya apa perbedaan nasionalisme, patriotisme, dan lain-lain. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas support yang telah Bapak Ibu berikan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan keilmuan saya ya. Saya tidak menggurui, kita niatnya adalah belajar bersama agar kita bisa berkembang dan menambah wawasan kita. Sekali lagi saya minta maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kita semuanya sukses dan menjadi ASN B3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.